show starts in 10, 9, 8, 7, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryanti dari Prodi MPI 3 BIN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai suatu sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Jadi kita akan belajar mengenai asal-usul dari perkembangan perencanaan pendidikan tersebut, mulai dari awal hingga akhir. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita belajar mengenai pengertian perencanaan pendidikan itu sendiri. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan suatu rangkaian atau proses. Jadi, suatu kegiatan yang berproses dari awal hingga akhir. Kemudian, suatu proses kegiatan yang menyiapkan suatu keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, seperti peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya. Itu ada dalam sejarahnya. Jadi perencanaan bukanlah suatu hal yang kira-kira, namun suatu teori yang tanpa fakta dan data yang konkret. Jadi suatu yang merupakan suatu ketetapan. Dan persiapan perencanaan pun harus dinilai. Kemudian juga perencanaan sangat menentukan keberhasilan dari suatu program. Jadi apabila suatu kegiatan itu harus mengadakan suatu perencanaan yang matang dengan fakta-fakta yang memenuhi persyaratan. Kemudian di dalam perencanaan tersebut kita itu membutuhkan suatu unsur-unsur penting dan strategi yang memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi bukan suatu hal-hal yang asal-asalan untuk melaksanakan suatu kegiatan perencanaan itu. Jadi harus benar-benar diisi dan benar-benar teratur dalam pelaksanaannya, sehingga akan mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Oke? Jadi harus tepat ya. Perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan yang pertama adalah sebagai pedoman. Jadi perencanaan pendidikan memang harus benar-benar berkondisi karena digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan pengendaliannya. Kemudian setelah itu hal tersebut juga untuk menghindari pemborosan atau sumber daya. Jadi jika kita sudah merencanakan, kita akan tahu seberapa banyak dan seberapa besar kita itu telah yang sumber daya yang akan digunakan tersebut. Kemudian sebagai alat pembangunan atau asuransi. Yang terakhir adalah upaya memenuhi kegiatan kelembagaan. Jadi perencanaan pendidikan digunakan untuk memenuhi suatu dan yang keempat adalah untuk memenuhi lebih kelembagaan, yaitu suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu kelembagaan, gitu ya. Yuk lanjut. Perencanaan pendidikan merupakan investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Jadi perencanaan pendidikan itu suatu hal yang sengaja diinvestasikan, sengaja ditanam dan dijalankan untuk kegiatan pembangunan lainnya ya. Kemudian biaya tersebut merupakan keuntungan sosial. Jadi suatu perencanaan pendidikan itu yang tadinya digunakan untuk investasi merupakan biaya untuk keuntungan sosial. Jadi biayanya bukan untuk serta-merta diambil sendiri, tetapi digunakan untuk kepentingan sosial ya. Hal tersebut dinyatakan oleh Albert Bertrand. Kemudian perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Jadi, suatu perencanaan pendidikan itu selain sebagai investasi juga merupakan penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan. Jadi bukan suatu hal yang asal-asalan ya, tetapi pendidikan itu memiliki tujuan untuk lebih efektif dalam kegiatan mengajarnya, juga sebagai efisien serta kesesuaian dengan kebutuhan. Kemudian tujuan peserta didik pun juga akan terjamin ya. Nah, hal tersebut dinyatakan oleh Paulus. Selanjutnya, unsur-unsur yang terpenting yang terkandung dalam perencanaan pendidikan sendiri. Jadi di dalamnya juga terdapat unsur-unsur yang membentuknya ya. Yang pertama ada penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perkembangan pendidikan. Jadi proses pembangunan dan pengembangan pendidikan juga. Hal tersebut merupakan suatu proses yang membangun dari awal atau dasarnya hingga menjadi akhir dan tertuju. Kemudian yang ketiga merupakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi suatu prinsip yang didasarkan oleh efektivitas, kemudian juga efisien sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa dan menyesuaikan yang ada di lingkungan kita. Yang keempat adalah kebutuhan dan tujuan peserta didik masyarakat. Jadi suatu perencanaan pendidikan juga didasarkan dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Misalnya jika di sekitar kita itu membutuhkan sekolahan dasar, maka kita juga menggunakannya sekolah dasar. Kemudian tujuannya juga untuk peserta didik juga ada masyarakat itu sendiri. Jadi unsur-unsur penting yang ada di dalam perencanaan pendidikan ada 4 ya. Yang pertama penggunaan secara analisis, yang kedua merupakan proses pembangunan, yang ketiga merupakan prinsip, dan yang keempat adalah kebutuhan dan tujuannya. Lanjut yuk. Selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah pokok perencanaan pendidikan. Jadi ada step-stepnya ya, tidak hanya asal-asalan. Yang pertama merupakan tetapan sasaran atau perangkat tujuan. Jadi kita harus menentukan dulu subjek yang akan kita tuju itu siapa, yang berperan itu siapa, kemudian kita menentukan dan objeknya itu siapa. Jadi harus tetap tepat pada sasaran yang kita rencanakan ya. Kemudian yang kedua merupakan tontonan situasi sekarang. Jadi merupakan sesuatu yang sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah identifikasi pendukung dan penghambat tujuan. Jadi kita itu melihat di sekitaran kita itu sekiranya yang mendukung dalam perencanaan pendidikan kita itu apa dan seperti apa. Kemudian penghambatnya dari tujuan tersebut itu seperti apa. Jadi kita identifikasi, kita klarifikasi, jangan asal-asalan saja. Kemudian yang terakhir adalah kita mengembangkan setelah kita mendapatkan subjek-objek, kemudian situasi kondisi yang ada di masyarakat, kemudian kita telah mengetahui siapa yang akan mendukung dalam proses kita dan siapa saja yang bakal menghambat, maka kita kembangkan rencana dan perangkat pendidikan tersebut. Jangan hanya suatu realitas, suatu ekspektasi saja, kita realisasikan bagaimana perencanaan-perencanaan yang telah kita bangun tersebut. Kemudian sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Kita awali ya, sejarah perkembangannya itu jadi seperti ini. Sejak zaman kuno, para ahli filsafat dan pendidikan sudah memiliki gagasan sendiri mengenai perencanaan pendidikan yang bersifat murni atau spekulatif. Ya, menurut Oxford pernah mengemukakan dalam konstitusi
yang menunjukkan kepada orang-orang Athena. Jadi ini sekitar pada zamannya Ibnu Sina ya. Bagaimana orang-orang Saparna pada 2500 tahun yang lalu, wah saya belum lahir ya, bahkan nenek saya aja belum lahir, yang lalu merencanakan suatu pendidikannya yang disesuaikan dengan tujuan militer. Jelas ya, seperti yang saya paparkan tadi, bahwa hal tersebut merupakan tujuannya. Kita harus memiliki tujuannya seperti apa dan ekonominya. Kemudian Plato dalam bukunya yang berjudul Republik yang tebal banget itu membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik Athena. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara. Jelas sekali di sini bahwa perencanaan pendidikan itu sangat dibutuhkan dan sangat benar-benar diutamakan, mulai dari tujuan dan juga proses perencanaannya. Jika Plato sendiri saja memiliki tujuan untuk kebahagiaan diri sendiri, tentu saja untuk diri sendiri ya. Kemudian, namun di samping itu juga untuk mensejahterakan negaranya. Jadi pada akhirnya juga bukan untuk diri sendiri, namun untuk kebahagiaan bersama. Selanjutnya, sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Pada masa dinasti Han di daratan Cina dan pada masa peradaban Inca di Peru telah dilakukan penyusunan suatu rencana pendidikan pada zaman reinkarnasi, yaitu John Locke, menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dapat dijadikan pedoman orang Scots untuk dapat menikmati kehidupan material dan spiritual. Ketika itu komunitas telah menyusun suatu kerangka dasar organisasi sekolah yang bersifat terpusat. Jadi kita memiliki struktur organisasi ya pada saat itu. Jadi bukan hanya pada zaman sekarang saja, tetapi sejak zaman dahulu telah dipikirkan, bahwa dahulu juga sudah memikirkan mengenai struktur organisasinya, bagaimana itu ada ketuanya, bagaimana itu bisa terjadi, semua telah direncanakan. Kemudian sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Pada abad ke-18, mulai dekat ya dari kehidupan kita, telah ditemukan berbagai karya yang berkaitan dengan rencana pendidikan, dan yang paling terkenal yaitu perencanaan universitas di Rusia. Yang pada abad ke-19 ya, lebih dekat lagi dengan saya ya. Ketika lembaga-lembaga pendidikan persekolahan mulai didirikan, mulai tahun 1900 sudah ada sebuah sekolah ya atau lembaga pendidikan, dan terdapat juga beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru, tetapi belum digunakan konsep perencanaan sebagaimana yang dikenal pada saat ini. Jadi pada masa itu masih sangat awam sekali. Jadi pada saat itu merupakan suatu perencanaan yang masih dini, masih awal atau mendasar, belum semuanya, tetapi sudah ada. Kemudian selanjutnya, setelah Perang Dunia I, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun 1, yaitu pada tahun 1923, merupakan negara pertama yang menerapkan suatu konsep perencanaan pendidikan. Jadi kemudian Prancis pada tahun 1929 melalui rencana yang disusun Trudeau, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1933 melalui Wolfgang. Kemudian pada tahun 1941 dan Porto pada tahun 1942. Wah, sangat pesat sekali ya perkembangannya. Yang terakhir kita akan belajar mengenai perencanaan. Maksud saya adalah kesimpulan yang saya paparkan tadi adalah perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun suatu kegiatan. Ya, step-step
merupakan awal atau dasar dari saya itu atau kita itu melakukan suatu kegiatan. Jadi kita melakukan apa saja itu mesti ada rencananya, bukan dalam organisasi saja, tapi banyak hal. Kemudian hal itu menentukan hasil atau tindakan suatu proses kegiatan. Jadi jika perencanaannya sangat matang, maka hasilnya pun akan memuaskan ya. Perencanaan juga dibutuhkan dalam segala hal yang termasuk dalam bidang pendidikan. Karena kita belajarnya merupakan perencanaan pendidikan, jadi kita fokus pada perencanaan pendidikan yang dilakukan guna memperlancar proses pendidikan yang meliputi masalah-masalah yang mungkin akan muncul dalam pendidikan sendiri dan kebijakan dalam kependidikan. Jadi kita belajar dari awal itu merupakan suatu hal yang harus kita tanamkan ya. Kita itu harus memiliki rencana dari awal hingga akhir, bukan suatu hal yang tidak mungkin jika suatu rencana itu dapat terrealisasi apabila kita merencanakannya dengan sangat baik dan juga sangat terencana, bukan asal-asalan saja ya. Mungkin apabila ada kritikan atau saran bisa kalian masukkan di kolom komentar, atau bisa juga kalian menghubungi saya secara langsung. Terima kasih banyak telah mendengarkan apa yang saya paparkan mengenai sejarah perkembangan pendidikan. Sampai jumpa di lain waktu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.